وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Malam hari ini kita akan mengambil bab baru dari beberapa bab tentang puasa. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babu ma yukrahu wa yustahabbu wa hukmil qada'i. Babu ma yukrahu, babnya apa-apa yang makruh, dibenci, maksudnya dalam puasa, hal-hal yang makruh dalam puasa. Makruh itu kalau dalam istilah fuqaha adalah sesuatu yang oleh syariat dilarang, sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak mulzim, dengan larangan yang tidak mulzim, yang tidak harus. Itu namanya makruh, sesuatu yang dilarang oleh syariat tapi larangannya sifatnya tidak mulzim, tidak mengharuskan. Nah, sebagian ulama juga mendefinisikan makruh dengan atharnya atau samarahnya atau buahnya, yaitu bahwa makruh adalah sesuatu yang barang siapa meninggalkannya dengan niat taat, dengan niat mengikuti syariat, maka dia mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang mengerjakannya tidak diancam hukuman. Itu namanya makruh. Adapun di dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah, makruh juga digunakan untuk sesuatu yang hukumnya haram. Seperti dalam surat Al-Isra, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Nah, semua hal-hal yang disebutkan di ayat sebelumnya, kejelekan-kejelekan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, itu adalah sesuatu yang dibenci di sisi Allah. Apa maksudnya di situ? Haram. Maksudnya adalah haram. Nah, dalam bab ini nanti mu'alif akan menyebutkan beberapa hal yang makruh di dalam puasa. Artinya ini ada larangan untuk mengerjakan hal ini, tapi tidak sampai itu membatalkan puasanya dan juga tidak sampai pada derajat dosa apabila seseorang mengerjakannya. Baik. Wa yustahabbu, dan yang disenangi. Nah, mustahab apa? Mustahab kebalikannya makruh. Apa itu? Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang ghairu mulzim, perintah yang tidak mengharuskan. Atau kalau didefinisikan dengan samarahnya, dengan buahnya, mustahab adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak ada ancaman hukuman. Itu namanya mustahab. Nah, wa hukmil qada, dan hukumnya qada. Qada di sini misalnya qada Ramadan. Qada itu apa? Qada itu adalah mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Itu namanya apa? Qada. Mengerjakan puasa Ramadan setelah lewat bulan Ramadan.
Berarti namanya mengqadha puasa Ramadan. Baik. Dimulai dari perkara-perkara yang makruh ketika puasa. Qala yukrahu jam'u riqihi fayabtali'ahu. Yukrahu dibenci, makruh, jam'u riqihi mengumpulkan ludah, fayabtali'ahu lalu dia menelan pada ludah itu. Al-makruh yang pertama atau perkara makruh yang pertama adalah ketika dalam keadaan puasa mengumpulkan ludah, kumpulkan dalam mulut, maksudnya kalau dikumpulkan di luar mulut, dikumpulkan di gelas dan sebagainya beda ya, itu haram. Mengumpulkan ludah dalam mulut misalnya, kemudian ditelan. Nah, kenapa makruh? Mu'allif di sini mengatakan makruh dengan alasan lil khuruji minal khilaf, untuk menghindari perselisihan khilafiyah. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan orang yang mengumpulkan ludahnya lalu ditelan, mengumpulkan ludahnya dalam mulut kemudian ditelan, itu membatalkan puasa. Nah, maka untuk menghindari perselisihan ini, mu'allif mengatakan mengumpulkan ludah di dalam mulut lalu menelannya ketika dalam keadaan puasa itu makruh. Akan tetapi yang supaya dipahami adalah menjadikan khilafiyah sebagai alasan untuk menetapkan hukum perkara ini makruh atau hukum perkara ini mustahab misalnya, itu adalah alasan yang lemah. Nah, sebab apa? Kalau setiap adanya khilafiyah antara ini dilarang atau tidak, kemudian kita mengambil jalan tengah, artinya supaya tidak terjadi khilafiyah kita hukumi itu makruh, maka akan banyak sekali masalah-masalah yang kita hukumi makruh karena alasan apa? Terjadi khilafiyah. Nah, selama kita ngaji fikih baru beberapa bab, kita sudah menjumpai berapa banyak masalah yang diperselisihkan di antara ulama, antara boleh atau tidak. Nah, kalau setiap ada perselisihan antara boleh dan tidak, terus kemudian kita mengatakan ini hukumnya makruh karena ada khilaf di antara ulama, maka akan banyak ini makruh, ini makruh, ini makruh, ini makruh. Tentu. Nah, akan tetapi kalau kita menjumpai masalah khilafiyah, sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan, kemudian kedua-duanya memiliki sisi pendalilan, memiliki pegangan dalil yang sama-sama kuatnya, kemudian kita mengambil langkah yang paling hati-hati. Karena apa? Bukan karena ada khilafiyah, bukan, tapi karena kedua pendapat ini dalilnya sama-sama kuat. Itu dibenarkan atau enggak? Dibenarkan. Nah, misalnya masalah ini dari antara ulama diperdebatkan antara boleh dan haram. Antara boleh dan haram. Yang membolehkan dan yang mengharamkan dalilnya sama-sama kuatnya. Kemudian kita mengambil langkah yang lebih aman. Saya ikuti pendapat yang mengharamkan.
atau saya memilih untuk menghindarinya. Dibenarkan nggak begitu? Dibenarkan. Sebagian ulama mengatakan ini sunnah, ini wajib. Dalilnya sama-sama kuatnya. Maka saya akan pilih yang paling selamat. Bagaimana hukumnya? Boleh. Boleh. Nah, saya pilih yang paling selamat, hukumnya itu boleh. Yang paling selamat mana? Nah, saya katakan ini wajib. Nah, tapi kalau hanya dengan alasan ini ada khilafiyah di antara ulama. Yang sini mengatakan boleh, yang ini mengatakan tidak boleh, saya ambil jalan tengah makruh. Nah, yang sini bilang wajib, yang sini bilang boleh, saya ambil jalan tengah mustahab. Dibenarkan enggak begitu? Nah, yang sebetulnya adalah alasan yang lemah. Wa yahrumu bal'un nukhamah, dan diharamkan bal'un nukhamah, menelan dahak. Adapun menelan dahak hukumnya haram. Kenapa haram? Satu, dahak itu menjijikkan, ya enggak? Menjijikkan, dahak itu menjijikkan. Yang kedua, itu adalah penyakit. Nah, berarti kalau ditelan itu membahayakan apa enggak? Membahayakan, itu penyakit. Paham? Sehingga kalau kita misalnya keluar dahak di mulut kita nih, kelihatan banyak sekali. Biasanya dahak ada rasanya agak gimana? Hah? Agak asin. Taib. Nah, dahak sudah terkumpul di mana, sudah keluar dari tenggorokan sampai di mulut, kemudian kita telan lagi, itu hukumnya haram. Kenapa? Satu, itu menjijikkan. Yang kedua, itu berbahaya karena itu penyakit. Taib. Tapi apa haram, apa membatalkan puasa? Qala wa yuftiru biha faqat in wasalat ila famihi. Wa yuftiru, dan dia batal puasa biha, sebab keluar dahak atau menelan dahak, faqat saja, in wasalat, bila telah sampai apa dahak, ila famihi, ke mulutnya. Nah, akan tetapi yang menjadikan batal puasa hanya bila dahak itu sudah sampai di mulut kemudian ditelan. Nah, jadi selagi masih di tenggorokan kemudian ditelan enggak batal. Nah, tapi kalau sudah sampai di mulut kemudian ditelan, hukumnya batal. Lakin yang sahih dalam masalah ini apa? Tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Masih di dalam mulut. Tentu, karena masih di dalam mulut. Sama dengan ludah tadi, ludah yang dikumpulkan dalam mulut kemudian ditelan. Tentu. Nah. Tapi menelan dahaknya hukumnya haram. Wa yukrahu, dan dibenci, makruh. Apa? Dzauqu ta'amin, mencicipi makanan, bila hajatin, tanpa hajat. Kemudian yang makruh berikutnya adalah mencicipi makanan bila tidak diperlukan. Kenapa makruh? Kenapa? Karena ketika seseorang mencicip makanan, terkadang
makanan itu ada yang tidak sengaja tertelan. Enggak. Atau setelah mencicipi rasanya enak jadi pengen akhirnya. Nah, maka mencicipi makanan bila bukan karena hajat itu tidak diperbolehkan, makruh. Contoh hajat-hajat yang diperbolehkan atau menjadikan bolehnya kita mencicipi makanan dalam keadaan puasa apa? Contohnya, saya mau beli makanan. Nah, yang umumnya orang mau beli makanan seperti ini dia akan mencari tahu dulu bagaimana rasanya. Maka ketika saya akan beli, boleh saya icip dulu, rasanya enak enggak nih? Tapi enggak boleh ditelan ya. Kalau sudah diketahui rasanya itu dikeluarkan dari mulut, dilepeh. Baik. Contoh lagi apa misalnya? Contoh lagi, ibu-ibu masak. Ibu ketika masak lauk atau masak sayur, dia perlu tahu, ada kepentingan untuk tahu apakah asinnya sudah pas, manisnya sudah pas, bumbunya sudah pas. Nah, untuk tahu itu bagaimana? Ya dia mesti mencicipi. Termasuk hajat adalah misal ibu-ibu nih mau nyuapin bayinya tapi makanannya keras. Dia butuh apa? Mengunyahkan makanan buat bayinya misalnya. Hajat apa bukan itu? Hajat. Baik. Tapi apabila tidak ada hajat yang menuntut dia untuk mengetahui rasa dari suatu makanan, kemudian dia mengincip, hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Nah, misalnya laki-laki itu biasanya di rumah nggak begitu tahu apakah sayur ini atau lauk ini kurang asin, kurang gula atau apa, dia nggak ngerti. Nah, kalaupun dia disuruh ngincip, ditanya gimana Pak, kurang asin apa kurang manis atau kurang apa, ngerti nggak dia? Dia nggak ngerti. Nah, terus istrinya masak, dia masuk dapur, dia coba rasanya. Nah, nggak ada kepentingan dia di situ. Makruh apa enggak? Makruh. Paham? Dia nggak ada kepentingan mau beli. Ada orang jual korma misalnya, biasanya diincip ya, atau ada orang jual buah misalnya. Dia nggak ada kepentingan untuk beli, hanya iseng pengen tahu buah ini manis apa enggak. Dia ngincipi. Gimana hukumnya? Makruh. Baik. Kalau dia sengaja telan gimana? Dia ngincipi terus sengaja ditelan gimana hukumnya? Nah, itu bukan ngincipi, namanya makan. Makan. Nah, ngincipi itu sekedar tahu bagaimana rasanya. Wa madghu ilkin, dan mengunyah ilk.
Ilk itu permen karet. Permen karet. Qawiyin yang kuat. Maksudnya yang kuat gimana? Nah, yang apabila dikunyah dia tidak hancur. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah mengunyah permen karet yang bila dikunyah nggak hancur. Betul? Tapi ini juga dengan syarat permen karetnya udah nggak ada rasanya. Permen karet yang nggak ada rasanya, ya cuma karet tok gitu ya. Tapi kalau permen karet sekarang biasanya gimana? Hah? Manis ya, biasanya manis atau nah, kalau dia kunyah itu manisnya pasti ketelan. Nah, manisnya pasti ketelan. Nah, kalau dia misalnya yang dikunyah adalah permen karet yang masih manis, nah, dia kunyah, kemudian apa? Ludahnya yang manis itu dia telan, hukum puasanya gimana? Batal, hukum puasanya batal. Tapi kalau permen karetnya ini nggak ada rasa, kemudian kalau dikunyah juga nggak hancur, kemudian dia kunyah-kunyah, gimana hukumnya? Dikatakan makruh. Nah, dikatakan apa? Makruh. Baik. Dan masalah seperti ini sebenarnya kalau tidak ada rasanya, permen karetnya itu udah nggak ada rasanya, udah bekas mungkin ya kalau sekarang ya. Nah, permen karet yang bekasnya dikunyah tadi malam, nah, sudah habis manisnya dia simpen, terus siang mau dikunyah lagi gitu, jorok. Misalnya, kalau memang itu permen karet yang nggak ada rasanya, nggak makruh, tidak makruh. Seperti halnya tadi mengumpulkan mengumpulkan liur, nah kemudian ditelan, tidak makruh. Akan tetapi masalahnya adalah apabila dia mengunyahnya di depan orang banyak. Nah, bagaimana orang yang melihat bisa membedakan apakah itu permen karet yang ada rasanya atau tidak? Pasti akan menimbulkan apa itu? Sangka buruk. Nah, akan menimbulkan husnudzan, suudzan. Nah, akan menimbulkan suudzan. Nah, sehingga walaupun tidak makruh karena nggak ada rasanya sama sekali dan permennya juga nggak hancur kalau dikunyah, maka sebenarnya tidak ada hukum makruh. Tentu, seperti orang mengunyah-ngunyah bajunya sendiri misalnya. Nah, gimana hukumnya? Ada rasanya enggak? Kecuali kalau bajunya sebelumnya dimasukkan ke dalam kuah ya. Nah, dalam kuah beda. Sebenarnya tidak makruh, tapi itu enggak layak ya. Jadi kalau permen karet yang enggak ada rasanya sebenarnya enggak makruh untuk dikunyah selagi tidak tidak hancur. Nggak ada rasanya dan nggak hancur, yang seperti itu sebenarnya tidak makruh. Akan tapi tidak layak ya, tidak selayaknya itu dikerjakan. Karena apa? Karena apabila itu dikerjakan, apabila di depan orang, akan menimbulkan persangkaan buruk. Apalagi itu talib ilmu misalnya, seorang santri misalnya, nanti orang awam
akan mengira, oh nggak apa-apa ya puasa makan permen ya. Nah, padahal yang dia kunyah hanya apa? Bekas permen karet yang tidak ada rasanya. Nah, atau yang dia kunyah hanya karet yang tidak ada rasanya. Betul? Wa in wajada, dan bila dia menjumpai ta'maha, pada rasanya permen karet, fi halqihi, di dalam tenggorokannya, aftara, maka batal puasanya. Kalau permen karet yang dia kunyah itu kemudian dia rasakan manisnya, dia rasakan gurihnya di tenggorokannya, maka puasanya batal. Tapi yang seperti ini yang sahih adalah selagi nggak ditelan nggak batal. Ya, kalau cuma dia merasakan ada manisnya dan seterusnya, selagi tidak dia telan tidak batal. Tapi kalau sudah ditelan hukumnya batal. Betul? Betul? Jadi kalau dia cuma merasakan manisnya saja, dia rasakan manisnya saja, tapi nggak dia telan, itu tidak batal. Tapi kalau sudah dia telan, hukumnya apa? Hukumnya batal. Tapi juga sangat sulit orang tidak menelan sesuatu yang sudah sampai di ujung tenggorokan. Masalahnya itu. Tapi selagi itu enggak dia telan, hukumnya gimana? Tidak batal. Hukumnya tidak batal. Nah. Wa yahrumu, dan haram al-ilqu, permen karet, al-mutahallil, yang hancur, in bala'a, bila dia menelan riqahu, pada ludahnya. Kalau yang dia kunyah adalah permen karet yang hancur, ya kalau dikunyah hancur, ada ya permen karet yang begitu ya. Nah, kalau dikunyah hancur, maka itu hukumnya haram apabila ludahnya dia telan. Kenapa? Ketika dia menelan ludahnya berarti permen karet yang hancur itu tertelan. Betul? Nah, larut. Tayyib, larut. Nah, larut apa hancur? Larut, tayyib, sama. Nah, jadi kan permen karet kan macam-macam kan ya. Nah, ada yang memang dia keras, tidak larut. Nah, tidak hancur ketika dikunyah. Ada yang dia kalau dikunyah, dia akan larut, akan hancur, ya enggak? Nah, apabila yang dikunyah itu adalah permen karet yang larut atau hancur, maka itu hukumnya haram, gitu ya. Kemudian kalau dia telan, puasanya batal. Tentu, kalau ditelan puasanya batal. Kenapa? Berarti dia sudah makan atau dia sudah minum. Nah, wa tukrahu, dan dibenci al-qiblatu, berciuman atau mencium, liman, bagi orang, tuharriku, yang menggerakkan ciuman, syahwatahu, pada syahwatnya. Yang berikutnya adalah ciuman yang makruh. Mu'allif mengatakan adalah ciuman yang menjadikan syahwat seseorang tergerak, bangkit syahwatnya. Nah,
Mencium itu atau ciuman itu ada 3 kondisi. Yang pertama adalah ciuman yang sama sekali tidak akan memancing syahwat. Gimana? Bapak mencium anaknya, orang mencium ibunya, itu ciuman yang sama sekali tidak akan memancing syahwat. Yang seperti ini hukumnya terang, tidak ada hukum makruh, tidak ada. Yang kedua adalah ciuman yang bisa membangkitkan syahwat, akan tetapi orang itu masih bisa menahan diri. Misal apa? Mencium istri. Nah, mencium istri. Istrinya juga masih muda, masih cantik misalnya. Ini kemungkinan ciumannya itu membangkitkan syahwat, besar kemungkinannya. Yang seperti ini mu'allif mengatakan apa hukumnya? Makruh. Tapi yang sahih itu tidak makruh. Selagi apa? Selagi dia mampu mengendalikan diri. Selagi dia merasa mampu mengendalikan diri. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau sendiri juga biasa mencium istrinya waktu keadaan puasa. Nah, kemudian Aisyah mengatakan wa huwa amlakakum liirbihi. Tapi Nabi adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Nah, artinya Aisyah di sini tidak memungkiri ketika suami mencium istri itu akan bangkit syahwatnya. Dia nggak memungkiri. Tetapi yang dia sebutkan dari Rasulullah SAW adalah Rasulullah adalah orang yang paling mampu menguasai diri atau menahan syahwatnya. Tentu. Nah, pernah juga Rasulullah SAW ditanya, bagaimana hukumnya orang puasa mencium istrinya? Waktu itu ada Ummu Salamah di dekat Nabi. Kemudian Nabi bilang pada penanya, tanya ini. Suruh tanya siapa? Suruh tanya kepada Ummu Salamah. Nah, pelaku sejarahnya. Ummu Salamah kemudian menceritakan ya Nabi biasa mencium istrinya saat Nabi keadaan puasa. Terus sang penanya bilang, iya Nabi, engkau kan Rasulullah, utusan Allah. Dosa-dosamu sudah diampuni. Ya, kalau kita nggak ada jaminan apa-apa. Tapi apa jawab Rasulullah? Inni la akhsyakum lillah wa a'lamukum bihi. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling takwa kepada Allah. Dan paling ngerti tentang Allah. Artinya kalau itu boleh dikerjakan oleh Rasulullah selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan, berarti itu juga boleh untuk umatnya. Nah, jadi mencium orang yang kemungkinan
untuk mencium istri yang kemungkinan kita akan tergerak syahwatnya, itu tidak makruh apabila kita mampu menahan syahwatnya atau mengendalikan syahwatnya. Yang ketiga adalah mencium istri yang kemungkinan syahwatnya tergerak. Misalnya gimana? Ya, istrinya masih muda gitu. Dan dia biasanya tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Biasanya dia kalau sudah cium istrinya, ya nggak hanya nyium saja, pasti nggak bisa berhenti. Nah, kalau cium istri pasti akhirnya jima misalnya. Yang seperti itu gimana hukumnya? Haram, hukumnya haram. Karena apa? Dia mengerjakan sesuatu yang ini bisa berakibat batal puasanya dia. Karena dia kalau cium istri biasanya ini nggak cukup cium saja. Kalau dia cium istri pasti biasanya ini nanti ujung-ujungnya jima. Kalau belum jima belum. Nah, berarti orang yang kondisinya seperti ini boleh nggak mencium istrinya keadaan puasa? Tidak boleh. Nah, tapi orang yang diperkirakan dia mampu menahan syahwatnya, nah, walaupun syahwatnya bangkit tapi dia mampu menahan, boleh mencium istrinya dalam keadaan puasa. Apalagi mencium orang-orang yang syahwatnya tidak mungkin tergerak karena mencium orang itu. Mencium anak kecilnya, mencium ibunya, mencium bapaknya. Itu qala wa yajibu ijtinabu kadzibin. Dan wajib menjauhi dusta. Dan wajib menjauhi dusta. Dusta itu apa sih? Dusta itu menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya apa? Dusta. Dusta dalam keadaan puasa haram. Kalau nggak dalam keadaan puasa, gimana? Haram. Nah, berarti gimana tuh? Dusta dalam keadaan tidak puasa haram, apalagi dalam keadaan puasa. Wa ghibatin, dan menggunjing ghibah. Apa artinya ghibah itu? Menceritakan saudaranya dengan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya. Misalnya gimana? Menceritakan aibnya. Baik aib itu berupa ucapan atau perbuatan, atau aib itu berupa fisik, atau aib yang berupa apa? Karakter, akhlak, sama saja. Nah, menceritakan hal-hal buruk tentang saudaranya ketika dia tidak ada. Itu namanya apa? Ghibah. Dan jangan bilang ini sesuai kenyataan kok. Memang kenyataannya begitu. Ya, itu namanya ghibah. Ya. Nah, kalau aib yang kita bicarakan itu betul-betul ada, memang seperti itu adanya, maka itulah yang namanya
ghibah. Kalau kita menceritakan kejelekannya tapi sebenarnya dia enggak seperti yang kita saudara yang kita bicarakan tidak seperti itu, namanya apa? Buhtan. Nah, namanya apa? Buhtan, bohong. Kalau bahasa kita fitnah. Nah, namanya fitnah. Wasyatmin, dan syatem. Syatem itu apa? Mencela atau memaki. Bedanya dengan ghibah atau kesamaannya dengan ghibah, syatem dan ghibah itu sama-sama menyebutkan kejelekannya. Nah, baik mengungkit kejelekan ucapannya atau kejelekan perbuatannya, atau mengungkit kejelekan fisiknya, atau mengungkit kejelekan akhlaknya. Nah, ghibah dan syatam sama-sama mengungkit ini. Nah, sama-sama menyebutkan ini. Nah, bedanya kalau ghibah ketika saudara itu tidak ada, kalau syatam ketika saudara itu ada di depan kita. Nah, kamu pernah ngomong begini, kamu pernah berbuat begini, wajahmu kayak gini, akhlakmu seperti ini, misalnya. Itu namanya apa? Syatam. Jadi ini semuanya dilarang, ya. Ini semuanya haram. Apalagi dalam keadaan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur. Zur itu apa? Zur itu bisa diartikan bohong, atau dengan arti yang lebih luas, apa itu? Semua ucapan yang haram. Itu namanya juga zur. Karena artinya zur apa? Menyimpang. Yang misalnya izwarra anil haq, menyimpang dari yang benar. Ya. Semua ucapan yang menyimpang termasuk dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong atau semua ucapan yang haram, wal amala bihi, dan perbuatan yang bohong, mengerjakan kebohongan atau pekerjaan-pekerjaan yang haram, wal jahla, dan tidak meninggalkan jahl. Apa jahl itu? Kebodohan. Kebodohan yang dimaksud seperti apa itu? Bertengkar, saling maki, teriak-teriak. Teriak-teriaknya orang ini loh ya. Teriak-teriaknya orang berantem ya. Kalau teriaknya orang manggil teman enggak termasuk itu. Nah, itu namanya adalah safah. Kenapa dikatakan safah? Perbuatan-perbuatan seperti itu enggak pantas dikerjakan oleh orang yang berakal. Orang yang berakal ketika dia berselisih bagaimana? Duduk. Sini coba. Nah, sebenarnya apa sih maumu? Apa mauku? Ini kayaknya ada salah paham ini. Nah, bicarakan baik-baik. Itu namanya orang yang berakal. Orang yang nggak berakal ketika ada perselisihan gimana? Yang sana ngomong, yang sini ngomong. Nah, ini nggak berakal. Makanya dikatakan apa? Jahil. Nah, orang yang nggak berakal begitu ada perselisihan, yang sini langsung angkat sandal. Nah, yang sana angkat tongkat. Nah, begitu. Ini nggak berakal. Namanya jahal. Nah, perbuatan jahal. Nah, orang yang tidak meninggalkan perkara-perkara seperti ini ketika dia dalam keadaan puasa, maka Allah
tidak butuh dengan pekerjaan, dia sudah meninggalkan makan, tidak meninggalkan minum. Artinya apa? Allah tidak akan memberi dia pahala atas puasanya. Kenapa? Karena hikmah, tujuan utama dari disyariatkannya puasa itu apa? Apakah Allah mensyariatkan puasa supaya kita lapar? Supaya kita haus? Supaya kita kurus? Nah, bukan. Nah, Allah mensyariatkan puasa bukan untuk menganiaya kita, menyiksa kita supaya kita merasakan bagaimana beratnya orang lapar, bagaimana beratnya orang haus. Tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alan ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian telah diwajibkan untuk mengerjakan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah diwajibkan mengerjakan puasa. Apa tujuannya? La'allakum taju'un? Supaya kalian lapar? Bukan. Aw la'allakum ta'tishun? Atau supaya kalian haus? Bukan. La'allakum tata'adzabun? Atau supaya kalian merasa tersiksa? Enggak. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuannya puasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apa artinya takwa itu? Takwa itu al-khasyah ad-daim. Terus menerus takut kepada Allah, itu namanya takwa. Takwa itu dari kata al-wiqayah, artinya apa? Membuat pembatas, membuat penghalang antara kita dan murkanya Allah. Dalam bahasa lain adalah kita menjauhkan diri dari murkanya Allah. Maka ada yang ditanya, apa sih maknanya takwa? Dia menjawab gimana? Kamu pernah nggak berjalan di jalan yang banyak durinya? Pernah. Bagaimana? Saya akan berjalan dengan hati-hati supaya tidak menginjak duri. Saya angkat pakaian saya supaya saya tidak menginjak duri. Itulah artinya takwa. Artinya takwa itu apa? Kamu berhati-hati supaya kamu tidak terjatuh pada keharaman. Kamu berhati-hati supaya kamu tidak tertimpa murkanya Allah. Itu namanya takwa. Ada yang mengatakan khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkan semua dosa, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Itulah namanya takwa. Ada riwayat la yablughal 'abdu an yakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak dikatakan atau tidak akan sampai pada derajat orang yang takwa hatta yada'a ma la bihi ba'sun hadaran mimma bihi ba's, sampai dia mau meninggalkan sesuatu yang sepertinya tidak ada bahayanya, sepertinya enggak bahaya, sepertinya enggak dosa. Tapi kenapa dia tinggalkan? Hadaran lima bihi ba's, khawatir bila itu nanti akan menjerumuskan dia kepada yang dosa. Sebenarnya ini mubah ini, tapi dia khawatir jangan-jangan ini nanti lama-lama akan menjadi dosa. Dia tinggalkan. Itu namanya takwa. Tujuan dari puasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau puasa kita tidak menjadikan kita takwa, gimana? Puasa masih juga suka bohong. Itu ketakwaan? Bukan. Puasa ya haram-haram masih dikerjakan. Puasa perilakunya masih seperti orang bodoh. Berarti kita belum
mengerjakan puasa seperti yang diperintahkan oleh Allah. Nah, berarti kita hanya puasa apa? Puasa dari yang halal tok, ya enggak? Nah, kita hanya meninggalkan yang halal-halal saja, tidak boleh makan, tidak boleh minum, halal semua tak gitu. Nah, yang halal-halal kita tinggalkan, yang haram-haram tetap kita kerjakan. Nah, makanya orang yang puasa tapi tetap bohong, puasa tapi tetap mengerjakan yang haram-haram, puasa tapi tetap perilakunya seperti orang bodoh, Allah tidak akan memberi dia pahala dari puasanya. Nah, sahih puasanya sah. Nah, dia tidak ada lagi tuntutan untuk membayar puasanya, tapi pahalanya gimana? Nah, Allah tidak butuh dengan puasa yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin." Terkadang ada orang yang puasa. Bagaimana? Tidak ada baginya dari puasanya kecuali lapar dan haus. Banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus, nggak dapat pahalanya puasa. Kenapa? Dia hanya puasa dari makan minum saja. Dia tidak puasa dari keharaman-keharaman. Dia nggak puasa dari ucapan bohong. Dia tidak puasa dari ucapan haram. Dia tidak puasa dari perbuatan haram. Jadi puasa tapi hanya dapat haus. Kenapa? Tujuan dari puasa yang dikehendaki oleh Allah tidak dia laksanakan. La'allakum tattaqun. Nah, tujuan daripada puasa yang paling besar adalah mendidik ketakwaan kita. Sehingga kalau puasa seperti yang dikehendaki oleh Allah ini betul-betul dikerjakan oleh orang iman, dia akan keluar dari puasa, keluar dari Ramadan, nah, dengan perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Tapi kalau orang yang puasa hanya menahan makan dan minum, nanti akan kita jumpai sebelum puasa dan setelah puasa gak ada bedanya. Sebelum Ramadan gak pernah bangun malam, nanti pas selesai Ramadan gak pernah bangun malam. Nah, sebelum Ramadan biasa bohong, setelah Ramadan suka bohong. Nah, sebelum Ramadan nggak tertib sholat 5 waktunya, setelah Ramadan sama saja. Kenapa? Dia hanya puasa dengan menahan makan dan minum. Nah, tujuan dari disyariatkannya puasa untuk melatih ketakwaan sama sekali tidak dia perhatikan. Baik. Wasunnah, dan disunnahkan liman bagi orang syutima, yang dicela, dimaki, nah, dibicarakan kejelekannya, dibicarakan aibnya di depannya. Apa yang disunahkan? Qauluhu, dia mengucapkannya, inni shaim, aku puasa. Nah, orang-orang yang keadaan puasa kemudian dia dicela, dimaki-maki, nah, diungkit-ungkit aibnya, dibicarakan kejelekannya, atau bahkan difitnah di depannya, dituduh dengan tuduhan yang bohong, dia disunahkan untuk menjawab inni shaim, aku puasa. Apa maksudnya? Apa maksudnya dia disuruh mengucapkan inni shaim? Yang pertama adalah untuk menunjukkan kepada orang yang mencela, kepada orang yang memakinya, kepada orang yang menuduhnya dengan tuduhan bohong misalnya,
bahwa dia tidak membalas bukan karena dia nggak bisa. Ya. Dia tidak membalas bukan karena dia nggak bisa. Kenapa? Karena kalau orang nggak membalas karena dia nggak mampu, itu bukan sebuah prestasi, ya, itu bukan prestasi. Tapi prestasi seseorang di hadapan Allah adalah apabila dia dicela, dia dijelek-jelekan, dia tidak membalas, walaupun seandainya dia membalas, dia juga mampu. Nah, maka dengan kata-kata dia inni shaim, seakan-akan itu adalah jawaban dia kepada yang mencela. Sebenarnya saya kalau mau membalas makianmu bahkan dengan yang lebih buruk saya juga bisa. Seandainya saya mau menguak aibmu lebih banyak, saya juga bisa. Tapi saya puasa. Nah, saya puasa. Puasa adalah pelajaran bagi saya, sekolah bagi saya untuk menjadi orang yang takwa. Berarti adanya apa? Cacianmu, makianmu, fitnahmu, itu adalah apa? Kesempatan bagi saya untuk menunjukkan bagaimana hasilnya saya berpuasa. Itu adalah kesempatan bagi saya untuk membuktikan mana hasilnya saya puasa. Paham tuh? Kalau saya membalas, berarti hasilnya saya puasa belum tampak. Paham tuh? Jadi bukan alasannya menjawab aku puasa itu bukan kok artinya aku masih puasa nanti saja kalau udah buka, bukan. Paham tuh? Itu yang pertama faedahnya. Yang kedua adalah mengingatkan kepada yang mencela, yang memaki, bahwa sekarang kita keadaannya puasa nih. Saya puasa, antum juga puasa. Orang yang puasa tidak boleh memaki, apalagi menfitnah, menjelek-jelekan, menghibah, semuanya gak boleh. Sehingga ketika kita mengucapkan inni shaim, ketika kita mengucapkan inni shaim, harapannya dia juga ingat, oh iya aku juga puasa. Paham tuh? Sehingga ucapan inni shaim itu adalah apa? Nasihat juga, bukan pamer, ya. Nah, ketika kita dicela, ketika kita dimaki-maki, ketika kita difitnah, kemudian kita jawab inni shaim, bukan untuk pamer, bukan. Tentu, kadang-kadang memang begitu. Kadang-kadang amalan yang secara umum memang yang paling afdal adalah disamarkan, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, alasan-alasan tertentu, amal itu lebih baik ditampakkan. Nah, contoh orang yang puasa, kalau nggak ada kondisi-kondisi yang menuntut, tidak disyariatkan bagi dia untuk menunjukkan bahwa dia sedang puasa. Ya enggak? Maka dikatakan puasa itu adalah ibadah yang paling jauh dari riya. Kenapa? Orang yang puasa itu enggak kelihatan selagi dia enggak ngomong. Ya enggak? Selagi dia enggak ngomong, dia enggak kelihatan kalau dia itu puasa. Contoh itu tadi, puasa sebaiknya dirahasiakan.
Kecuali dalam kondisi misalnya seperti tadi, ada orang yang ngajak dia berantem, ada orang yang mencaci maki dia katakan ini shaim, aku puasa. Tujuannya untuk nasihat. Tujuannya untuk nasihat. Contoh lagi, orang infak, orang sedekah, yang paling baik ditampakkan apa disamarkan? Disamarkan. Tapi terkadang ditampakkan lebih baik daripada disamarkan. Misalnya, ditampakkan dengan tujuan supaya yang lain juga termotivasi. Oh, si fulan sedekah, akhirnya saya juga belum. Saya juga belum, semuanya belum. Nah, itu ditampakkan jadi lebih baik daripada disamarkan. Tapi selagi tidak ada tuntutan yang menuntut dia menampakkan ibadahnya, menampakkan amalannya, maka amal itu supaya ditutup, supaya apa? Supaya jauh dari riya. Tapi jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Orang tidak mau mengerjakan kewajiban karena takut riya. Gimana? Saya nggak mau sholat jamaah di masjid. Kenapa? Takut riya. Saya tak sholat di rumah saja nggak ada yang lihat. Gimana? Benar begitu? Nah, itu namanya tertipu oleh setan. Nah, tertipu oleh setan. Nah, meninggalkan kewajiban, meninggalkan amal soleh karena takut riya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ta'khirus suhur, dan mengakhirkan makan sahur. Sahur itu apa? Sahur adalah makanan yang dimakan di waktu sahar. Apa waktu sahar itu? Waktu gelapnya malam, yaitu akhir malam. Sahur kalau pakai fathah sinnya artinya adalah makanan yang dimakan di waktu sahar, di akhir malam. Kalau suhur artinya apa? Suhur makan sahur atau makan di akhir malam. Seperti tuhur, apa namanya tuhur? Bersesuci, wudu, berwudu. Tapi kalau tahur, air yang digunakan untuk bersesuci. Nah, wudu, bersesuci, berwudu. Antum? Nah, wa ta'khiru suhurin, dan mengakhirkan makan sahur. Nah, yang pertama, sahurnya itu sunnah. Nah, sahur sendiri itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, karena di dalam makanan sahur itu ada barakah. Nah, termasuk barakahnya makan sahur apa? Saat puasa kita lebih kuat. Nah, saat puasa kita lebih kuat. Belum barakah yang lain. Karena mau makan sahur akhirnya bangun di waktu sahar, ya enggak? Bangun di akhir malam. Akhirnya gimana? Tidak hanya makan sahur saja, dia juga sholat malam, dia juga doa malam. Antum, sahurnya sunnah. Kemudian mengakhirkan sahur hukumnya juga sunnah. Bagaimana mengakhirkan sahur ini? Sahurnya ini dekat dengan subuh. Nah, misalnya kalau dia biasanya makan itu butuh waktu berapa? Setengah jam misalnya. Nah,
Ya, berarti dia sahur setengah jam sebelum subuh. Nah, saya biasanya kalau makan butuh waktu 15 menit. Nah, berarti dia akan sahur 20 menit sebelum subuh. Nah, 25 menit sebelum subuh. Nah, itu namanya mengakhirkan sahur. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diceritakan jarak antara selesainya beliau makan sahur sampai iqamah. Sampai kapan? Iqamah. Itu kira-kira kalau orang baca Al-Quran ayat yang sedang-sedang, bukan yang ayat yang pendek sekali juga, bukan ayat yang panjang-panjang, kira-kira orang baca 50 ayat. Kira-kira orang baca 50 ayat. Kalau yang sedang-sedang biasanya